Mabar Minecraft bersama Abi. Kini pengendara yang kekurangan saldo tidak lagi bisa mengisi kartu e-tol di gardu exit tol. Senior Manager RO Jam 8.57 menit di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Mana sampai 57 ya? Ini kalau pas ganti menit begini agak susah nih guys. Kita tunggu sampai tombol muncul baru kita akan masuk ke wordnya ya. Dan mencegah antrean kendaraan di gardu tol. Jadi mulai kita muncul play. tanggal 4 Agustus 2025 masuk wordnya. Kita tunggu beberapa saat ya guys sampai masuk. Ruang tol kami Cipularang Padang ini download lagi guys. Setting aja guys, semoga cepat ya. Kalau lama kita akan skip. Alasan yang paling utama dengan peniadaan di gardu ini yang pasti adalah ternyata ini cukup lama guys, 27,7 MB. Jadi bagian ini aku akan tetap skip ya guys, biar tidak lama proses menunggunya. Menantinya kemudian. Oke, proses download sudah selesai, sudah berada di tahap modified auto-kitting server dan tulisan Minecraft sudah berubah menjadi better on Bedrock. Itu berarti tandanya kita sebentar lagi akan segera masuk ke wordnya. Karena jika Bapak Ibu tidak saldonya tidak cukup gitu ya, itu akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol yang lain karena tujuan utama kami ini percepatan layanan transaksi di gerbang tol dan juga percepatan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Itu dia informasi dari Senior Manager RO3 Jasa Marga Metropolitan Tol. Untuk menegak lama nih guys. Dulu ya guys. Terkait Jasa Marga yang resmi meniadakan layanan top up atau isi saldo kartu e-tol di gardu gerbang tol Cipularang dan Padalenyi mulai Senin 4 Agustus. Sekarang stuck di sini guys. Bener segala lama di sini. Wah, internetnya kali ya. Tapi aku belum masuk wordnya guys ya, lama banget. Oh, udah guys, akhirnya. Dan sudah malam guys. Ini masuk konten tapi udah malam dan tunggu sampai muncul guys. Belum muncul apa-apa. Pagi ini rapat memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 107. Belum muncul apa-apa guys. Dan koordinatnya juga nggak berubah nih saat kita tegakin karakternya. Dari Anda berkaitan dengan layanan publik, berita temuan ataupun juga berita kehilangan, ada modus-modus kriminalitas yang ada ketahuan. Agak lemot nih guys memang. Tapi untuk kali ini saya harus pamit undur diri dengar PR. Jangan kemana-mana, ada rekan saya yang akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda pukul 9 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semuanya ada yang mbak nih itemnya. Sesaat lagi juga ada penampilan dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku, PRFM akan putarkan untuk Anda. Dan ada Beria pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengudara menemani ruang dengar Anda. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak lemot guys, tadi dulu ya. Belum muncul semua nih. Ini yang bagian sebelah sini belum guys. Kan udah malam guys. Oh, udah mod banget dah. Ya, kita tidur dulu aja guys, kan udah malam. Mau tidur sih guys. Bisa. Nah udah. Pengennya sih mau pergi dulu guys ke pulau sebelah, mau mencari kayu dulu. Aduh, tapi X-ku ada nggak? Ada guys, aman lah.
kita naik perahu dulu, mau ke pulau sebelah dulu guys lah, kita cari kayu dulu. Ya, kita masih dirasa kurang guys, nggak enak juga nih videonya kalau dari tadi cuma di pulau sendiri saja guys, di pulau. Ya kan kita jalan-jalan gitu, jangan pakai perahu. Oh, ini kekurangan bahan soalnya guys, kita harus cari dulu. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mencari dukungan atau informasi yang tepat mengenai masalah mental yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman lebih luas tentang kesehatan mental ini adalah melalui Itu di talk mana show sih, guys? Ruang Konseling. Kan Setiap kesian Selasa nanya. jam 8 hingga jam 9 malam di radio 107,5 PRFM News Channel. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama psikolog dalam Ruang Konseling PRFM. Sport News. Direktur Utama I-League, Ferry Paulus menegaskan bahwa FIFA masih melarang supporter untuk melakukan tur tandang atau away di gelaran Indonesia Super League musim ini. Ferry menjelaskan, hingga saat ini FIFA masih melakukan evaluasi terhadap larangan tersebut. Liga sudah berkomunikasi dengan FIFA dan minta persetujuan, dan intinya bahwa FIFA masih akan melihat sampai sejauh mana effort dari liga untuk bisa menghadirkan penonton tadi. Jadi per hari ini FIFA masih belum mengizinkan, kemudian masih ada pendalaman dan kita akan melakukan edukasi, kemudian juga akan berinteraksi banyak dengan supporter-supporter. Lebih lanjut, Ferry menuding laga Persib melawan Persis Solo pada penutupan Liga 1 musim lalu sebagai salah satu alasan FIFA melarang supporter melakukan away. Sebab menurut Ferry, FIFA menilai bahwa supporter Persib melakukan banyak pelanggaran pada laga tersebut. Di antaranya seperti penyalaan flare dan petasan, pitch invasion atau supporter masuk lapangan, dan perusakan rumput di stadion GBLA. Di pertandingan terakhir, flare lah apa. Ya, udah. Bisa ini mah. Enggak ngaruh Disaksikan oleh internetnya emang lagi jelek, guys. penutupan di Bandung. Squid Gitu, mulu bahkan set rumput join. dihancurkan dan sebagainya. Kayaknya satu di sini, berarti udah bisa dong. Ya melarang untuk menjadikan Jangan download lagi, guys. itu bagian dari Enggak guys, nge-download. pembukaan ini. Itu dia informasi dari DCmu. Direktur Ada Utama Minecraft I-League, DCmu ya. Ferry Paulus, DCmu. terkait larangan supporter untuk melakukan tur tandang atau away di gelaran Indonesia Super League musim ini. Sport News. Guys, sapling.
107,5 para FM News Channel. Selamat pagi pendengar PR, apa kabar Anda dimanapun Anda berada pagi hari ini? Saya Zanjabila Kamila, pendengar PR yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu dengan beragam informasi dan berita lainnya untuk Anda pendengar PR. Dua di antaranya saya akan hadirkan dulu pendengar PR. Dalam headline news PR FM untuk Anda. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Ya, mendengar berita pertama untuk Anda dari para host-host Kota ini udah. kami lansir. Connection to the host has been lost. Bangunan di sepadan Sungai Cisaranten akan diterbitkan untuk menghindari potensi banjir. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menegaskan pendengar PR komitmennya menertibkan bangunan di sepadan sungai guna menghindari terjadinya potensi banjir. Hal ini disampaikan saat ia meninjau lokasi bangunan liar di sepadan sungai yang terletak di Jalan Cisaranten Kulon, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arca Manik. Jelek guys, sinyalnya nggak bisa connect, nggak bawa connect guys. Sebelum ditertibkan, pihaknya juga akan mendata terlebih dahulu bangunan liar dan lahat di sekitar Masih sungai. belum nos sih, masih detek masih online akunnya. Bisa loh guys. Di tempat yang sama, pendengar PR yang Camat nggak bisa Arca Manik disconnect. Willy menyampaikan Ini monitoring mah yang disconnect apa yang satunya kali ya guys? dengan banyaknya bangunan liar di sepadan Kok aku nggak bisa connect sih? Nggak bisa join? Hah? Lah? Pantesan nggak bisa. Oh, ternyata punya abinya hilang guys. Si abi. Oh, kayaknya aku yang disconnect guys. Ternyata HP abinya yang disconnect guys. Kayaknya harus di sini deh bi. Wifi-nya aku bisa hilang. Nggak bisa connect ini. Aku nggak bisa join tag dulu ya guys. Coba kau kesini deh, bisa connect gak sekarang hotspotku? Nggak connect sih. Tapi di sini masih nol. Ya offline guys. Salah satu langkah nyatanya adalah turun langsung ke desa-desa. Ya, kayaknya harus keluar dulu deh. Bendera merah putih. Udah tag dulu ya guys. Kita ke main menu dulu deh sebentar. Kita break dulu ya. Karena wifi-nya tiba-tiba disconnect guys. Ternyata HP abinya yang disconnect. Kayaknya HP ku yang disconnect guys. Aduh. Kita tunggu sebentar, tunggu ya guys. Kalian bisa skip saja bagian ini ya. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar pemerintah dan warga. Itu dia tadi pendengar PR 2 informasi dan berita dalam headline news PR FM untuk Anda. Nantikan informasi lainnya hanya di 107,5 PR FM News Channel. Headline News Wifi masih connect sih guys. Coba sekarang kita play lagi. Masih offline guys. Aduh. Berarti wifi habis sempat disconnect juga bener. Kayaknya bentar dulu ya guys. Kita elok dulu bentar. Kita pause dulu kamarnya karena pause keluar deh. Ya, mari kita isi. Oke, kita lanjut lagi guys. Tadi sempat terkendala guys, spotnya nggak muncul dah. Dengan siraman rohani, bukan. Semoga jangan download lagi nih gara-gara. Oh enggak guys, nggak harus download lagi ya, syukurlah. Berita update tentunya. Dan seperti biasa, kalau saya pagi sudah menyapa Anda, saya pengen absen dulu nih dari wilayah Anda seperti apa pagi hari ini. Apakah sudah cerah semuanya pendengar PR?
Atau masih ada titik-titik wilayah yang adem gitu ya, masih belum kelihatan mataharinya mungkin. Ternyata bukan aku yang disconnect. Masih bikin ngantuk. Yang punya ini, yang ya, punya wattnya yang pendengar disconnect PR. guys. Bukan aku yang disconnect guys. Tapi tetap aja harus Dan tentunya keluar. pendengar PR, apapun aktivitas yang bukan Anda aku lakukan yang ya di diskon. pagi hari ini, sepanjang hari ini, semoga berkah, kitanya sehat, rezeki kita banyak ya, dan segala yang kita lakukan bisa Ternyata pedek berjalan yang dengan disconnect lancar, guys. ya. Tentunya saya juga pagi hari ini tunggu beragam informasi dari Anda ya, informasi lalu lintas ya, adakah kepadatan atau mungkin lancar saja perjalanan Anda, kemudian juga informasi peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, atau mungkin Anda melaporkan beberapa hal yang terjadi begitu ya, yang menimpa Anda ya, seperti yang pagi hari tadi sudah disampaikan oleh salah satu pendengar PR FM ya, ada modus penipuan pendengar PR. Tentu hal-hal semacam ini bisa Anda sampaikan ya ke redaksi PR FM, atau mungkin kehilangan ya, Anda kehilangan surat-surat berharga gitu ya pendengar PR, atau dompet, atau mungkin kehilangan juga kerabat Anda gitu ya, boleh Anda sampaikan melalui PR FM untuk kami teruskan informasinya, untuk kami sebarkan supaya tentunya semakin banyak yang dengar ya. Mudah-mudahan apapun yang sedang hilang dari Anda pendengar PR bisa segera ditemukan. Termasuk juga informasi penemuan ya, kalau Anda menemukan sesuatu walaupun kayaknya hal tersebut tuh kecil gitu ya di mata kita ya, tapi bisa jadi penting bagi yang punya gitu ya pendengar PR. Jadi saling berbagi informasi di PR FM ke 0818811075 atau 4221075 ya. Melalui media sosial PR FM juga boleh, ada Instagram, ada juga X atau Twitternya PR FM di @PRFMnews. Dan tentunya mendengar PR ini, sebelum saya bacakan ya beberapa informasi dari Anda yang sudah masuk ke redaksi PR FM, saya pengen mengulas sedikit tadi ya, ketika pagi ada Dona Dameria ya, rekan saya bersiaran siaran ya, menemani Anda pendengar PR ya tentunya. Nah, ini mendapatkan informasi dari Kang Mujni ya, terkait dengan informasi penipuan pendengar PR yang menimpa adik istrinya ya. Jadi adik iparnya Kang Mujni ini raib 11 juta pendengar PR ya, 11 juta rupiah di hari kemarin. Ini terkait dengan modus hipnotis video call pendengar PR. Nah, jadi ceritanya ini adalah penipuan segitiga ya. Penipu ini koordinasi pendengar PR dengan penjual. Oh, ini jual beli roda 4 gitu ya. Kemudian menerima telepon begitu ya dari salah satu penipu. Jadi ini penipunya juga sudah komplotan, ada beberapa orang yang memiliki tugas berbeda-beda tentunya ya. Ini lagi marak sekali ya kalau kita perhatikan ya di media sosial juga penipuan segitiga ini pendengar PR. Jadi hati-hati untuk Anda terutama yang sedang jual beli kendaraan ya. Hati-hati sekali mendengar PR ya. Jadi silahkan Anda juga harus waspadai begitu ya, apalagi kalau Anda sedang menjual kendaraan Anda baik roda 2 ataupun roda 4. Nah, kejadian di Kang Mujni ini pendengar PR, adik iparnya digiring menuju ke penjual yang ternyata adalah penipu begitu ya. Oh, kepada pembeli mungkin ya ini ya. Jadi pendengar PR, ternyata kalau Kang Mujni ini bukan penjualnya ya, tapi yang hendak membeli gitu ya. Jadi akhirnya nego-nego bersama dengan penipu ya yang mengaku sebagai penjual. Kemudian ada lagi satu orang yang menelpon, katanya saya pemilik aslinya, dan yang menjual itu katanya yang posting adalah kerabatnya ya. Jadi nanti ketemunya sama kerabat saya katanya, karena sayanya di luar kota gitu ya.
Nah ini jadi di situasi yang lagi tepararugu gitunya kan, no ieu nelfon ya. Jadi biasanya kita kan ke distract gitu ya pikirannya pendengar PR, jadi nggak fokus ya, dan akhirnya mereka itu minta semula 30 juta ya, tapi akhirnya nego-nego sebagai DP-nya menjadi 11 juta rupiah pendengar PR. Gitu ya, jadi ini via video call juga ya ininya, modusnya pendengar PR. Ini harus hati-hati sekali ya, sekali lagi pendengar PR, untuk Anda yang sedang berjualan kendaraan atau mungkin Anda juga sebagai calon pembelinya, ini harus hati-hati sekali, apalagi di era yang serba mudah, serba terbuka seperti sekarang. Orang-orang tuh bisa dengan mudahnya mengambil gambar-gambar yang sudah diposting gitu ya, kemudian memposting ulang seolah-olah itu memang barang miliknya gitu ya pendengar PR. Hati-hati sekali lagi ya untuk Anda, apapun yang berkaitan sama uang pendengar PR, Anda harus ekstra hati-hati ketika akan mentransfer ya, atau melakukan transaksi sebelum Anda melihat unitnya gitu ya, roda 2, roda 4, Anda kayaknya jangan pernah untuk transfer uangnya pendengar PR. Jadi harus betul-betul Anda lihat gitu, dan Anda pastikan bahwa betul itu penjualnya, kemudian Anda lihat surat-suratnya, Anda cocokkan gitu ya dengan gambar yang Anda lihat sebelumnya. Pokoknya harus disamakan dulu gitu ya pendengar PR ya. Itu kejadian di Kang Mujni ya, yang tadi melaporkan pagi hari melalui redaksi PR FM. Kemudian Kang Duriat bilang ya, Teh katanya mengingat seringnya penipuan via telepon yang tidak dikenal ya, ini mengaku polisi, kadang mengaku dari bank. Sebagai pencegahan, saya sih biasanya nggak pernah mau angkat telepon dari nomor tidak dikenal. Kalaupun penting, pasti bakal WA dulu, katanya begitu ya. Iya benar ya, jadi lebih baik ya ada yang namanya kalau Anda pakai smartphone gitu ya pendengar PR, saya lupa ya beberapa aplikasi lainnya, tapi salah satunya adalah Truecaller ya pendengar PR. Ini bisa mendeteksi panggilan-panggilan yang memang tidak semestinya. Jadi ketika nomornya itu sudah terdeteksi sebagai nomor penipu, nanti dia akan memberitahu kita bahwa ini adalah telepon spam gitu ya, atau mungkin nanti meminta Anda untuk tidak mengangkat telepon tersebut ya. Ini penting nih untuk di-download ya pendengar PR, untuk dimiliki, apalagi kalau misalkan kita memiliki orang tua yang sudah sepuh kemudian menggunakan smartphone ya, yang mungkin mudah saja mengangkat telepon karena menganggap semua telepon itu penting, atau mungkin kerabat gitu ya pendengar PR. Jadi harus sekali nih untuk Anda miliki ya, supaya tentunya ini Anda bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini sudah banyak sekali korbannya ya. Sekarang mah macam-macam ya pendengar PR, dari mulai kita klik link gitu ya, atau mungkin juga minta kode OTP gitu ya. Mengaku dari bank, dari BPJS Kesehatan. Wah banyak sih sekarang ya pendengar PR modus-modus penipuan yang harus kita tahu ya. Jadi untuk Anda yang pernah mengalami menjadi korban misalnya gitu ya, Anda boleh pendengar PR sharing di sini supaya tentunya nggak ada korban lagi, dan ini bisa membuat ya para penipu itu akhirnya jadi capek sendiri ya, karena ternyata wah netizen, bukan netizen ya, wah ternyata orang-orang Indonesia tuh udah pintar gitu ya, udah tahu modus-modus yang terbaru yang mungkin mereka rencanakan gitu ya pendengar PR. Jadi saling berbagi informasi untuk saling menyelamatkan tentunya pendengar PR ya, supaya tidak ada lagi korban. Kemudian yang lagi rame ya penipuan itu terkait dengan pekerjaan kalau kita ngasih like atau subscribe di YouTube ya pendengar PR. Nah ini sayangnya sebetulnya pekerjaan itu tuh memang ada, nyata asli adanya pendengar PR ya, tapi dimanfaatkan oleh para penipu untuk menguras rekening kita pendengar PR. Jadi modusnya itu ya, kita akan ditawari pekerjaannya cukup mudah dan bisa dilakukan siapa saja, tidak perlu yang muda gitu ya.
Nu sarpuh ge bisa pokoknya ibu, katanya bapak tinggal klik aja, nanti ini ada linknya, ini akunnya, katanya begitu ya. Nanti kalau ibu sudah like di screenshot atau sudah subscribe di screenshot, nanti dapat komisi satu like-nya 50.000 gitu ya. Dan kita kan gampang aja ya, karena tinggal klik like gitu, subscribe, kita ikuti, awalnya kita dikasih tuh 100.000 ya. Kemudian nanti kita ikuti lagi, kita dapat lagi 100.000 pendengar PR. Mungkin sampai 3-4 kali ya mereka mancing kita supaya oh betul nih gitu ya. Tapi ternyata setelahnya, karena kita sudah merasa oh ini bener nih kerjaannya gitu ya, kita sudah pernah ditransfer dananya, nanti tiba-tiba mereka itu akan meminta kita top up sementara gitu ya, ini sebagai saldo katanya gitu. Nanti komisinya akan cair bersama dengan kembalinya saldo. Nah, tanpa kita sadar kita akan mengikuti rule yang sudah mereka tetapkan pendengar PR. Akhirnya kita nanti transfer tuh ya 100.000, 200, 500, 1 juta ya. Dan ini nggak sedikit yang sampai habis ratusan juta. Jadi hati-hati sekali pendengar PR ya dengan pekerjaan-pekerjaan semacam itu yang mudah, ringan gitu ya, bisa kita lakukan dari rumah. Hati-hati pendengar PR, lebih baik hindari saja modelan pekerjaan semacam ini, karena kita nggak pernah tahu ya mana yang betul, mana yang enggak gitu ya. Jadi bentuk waspadanya mending sekalian nggak usah kita kerjain aja ya, kecuali ya kita memang kenal dekat dengan orangnya dan itu tidak meminta kita untuk top up saldo ya. Jadi kalau kerjaan yang benar sih nggak minta kita keluarin uang apa-apa gitu ya, nggak perlu kita transfer terlebih dahulu ya. Semoga tentunya kita diselamatkan dari hal-hal semacam ini ya pendengar PR. Harus tentu diperhatikan setiap apapun yang kita kerjakan, kita klik gitu ya, atau kita download juga, itu harus hati-hati sekali ya di smartphone. Itu pendengar PR. Nah, wah sudah ada beberapa informasi ya yang tentunya nanti akan saya hadirkan, juga akan saya bacakan untuk Anda. Tapi kita jeda iklan dulu ya pendengar PR. Jangan kemana-mana, saya Bia masih akan menemani Anda tetap di 107,5 para FM News Channel. 107.5 PRFM News Channel. Mari wujudkan mimpi Anda untuk umroh bersama orang tercinta Anda. Dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci selalu siap mewujudkan impian Anda tersebut. Jangan lewatkan umroh reguler 9 hari 7 malam untuk keberangkatan 1 dan 29 Oktober 2025. Harga paket mulai Rp42.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Saudi Airlines Landing Jeddah, Maka Hotel Bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 226096. Citizen Report. Pagi hari ini mendengar PR, saya ingin sapa dulu ada Kang Ujang dari Soreang, katanya sangat hangat, cerah ya cuacanya. Terima kasih nih Kang Ujang dari wilayah selatan mengabarkan pendengar PR pagi hari ini. Kemudian ada Kang Agus Zulham, Assalamualaikum. Tebia kumaha damang? Waalaikumsalam Kang Zulham, alhamdulillah saya sehat ya. Situasi lalu lintas dari Melong Rayanya ramai lancar, tapi cuaca alem tapi gerah katanya ya. Waduh, apa pertanda akan hujan lagi pendengar PR? Nanti tentunya selengkapnya kita juga akan tanya ya sama BMKG terkait dengan perakiraan hari ini seperti apa ya.
Tapi memang yang kerasa tuh hari kemarin ya pendengar PR, nggak tahu kenapa tadi malam aja ya sama ya, rada gerah gitu kerasanya ya. Ternyata di beberapa wilayah ada yang sudah turun hujan ya, meskipun gerimis. Dan kemarin siang sampai sore juga hujan cukup deras di beberapa daerah ya. Terima kasih nih Kang Agus Zulham sudah berbagi informasi untuk pendengar PR ya. Kemudian pendengar PR ada juga Kang Heri di Lembang nih ya. Selamat pagi Teh, sehat ya. Waduh udah lama nih nggak dengar suara Teh Bia, katanya maklum persibukan yang dihadapi Teh katanya. Iya ya, kemana aja nih Kang Heri. Waduh kemarin kita sempat nyenggol Kang Heri ya. Kang Heri jalan di Punsut katanya udah ada yang diperbaiki gitu. Saya jadi langsung teringat Kang Heri karena biasanya laporan dari daerah sana pendengar PR ya. Selamat pagi dulu ya untuk Kang Heri tentunya. Alhamdulillah saya sehat. Semoga Akang juga selalu sehat ya Kang ya. Saya dari Lembang menuju ke Gatsu Bandung. Selama di perjalanan cuaca cerah ya. Lalinnya PP lancar kecuali di traffic light dan yang tertutup pintu kereta api katanya ya. Nah, terkait jalanan Puncelutnya seperti apa ya? Nanti informasi lengkap dari Kang Heri akan saya bacakan karena kita akan simak dulu laporan dari Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Bandung ya. Kang Heri di Antos ya, seperti apa nih informasi dari Kang Heri ya? Kita segera mengetahui dulu ya perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung Raya dan Jawa Barat dalam info cuaca untuk Anda bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Bandung ada Ibu Neneng. Info cuaca. Bu Neneng, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Neneng. Halo, selamat pagi Bu. Wah, kenapa nih? Belum masuk nih teleponnya Meko. Coba kita coba kembali ya. Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Bandung ada Ibu Neneng nih pendengar PR ya yang sudah di ujung telepon. Halo Bu Neneng, selamat pagi. Halo Teteh, selamat pagi juga Teh. Iya, sudah terdengar suara saya ya. Gimana, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah Teh, sebaliknya. Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Neneng, gimana nih untuk cuaca sepanjang hari ini wilayah Bandung Raya ya, kemudian beberapa titik juga di Jawa Barat, karena tadi ada pendengar para FM pagi hari sudah laporan cuacanya cerah, tapi ada juga sebagian yang katanya kelihatannya agak mendung kemudian gerah sekali kerasanya nih. Seperti apa sepanjang hari ini, boleh disampaikan, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Teh. Selamat pagi pendengar PRFM di mana saja berada. Kami informasikan update perakiraan cuaca untuk Kota Bandung dan Jawa Barat hari ini. Untuk Bandung terlebih dahulu, pagi hingga siang hari nanti diprediksi cerah berawan, sementara siang dan sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan terutama untuk wilayah selatan, dan malam hari juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah timur dan selatan. Sementara dini hari juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan merata di wilayah Kota Bandung dengan temperatur udaranya berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 93%. Angin bertiup dari utara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Untuk wilayah Jawa Barat hari ini pagi hingga siang hari diprediksi cerah berawan. Namun untuk beberapa wilayah ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal. Di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Untuk siang dan sore hari juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih dalam skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang,
sebagian prediksi cuacanya berawan, sementara beberapa wilayah masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon. Untuk dini hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang dengan suhu udaranya berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 80%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 55 km per jam. Kami informasikan juga perkiraan tinggi gelombang di perairan Jawa Barat untuk wilayah utara dan selatan. Untuk perairan Pulau Utara Jawa Barat ketinggian gelombang berkisar antara 0,8 hingga 1 meter. Sementara untuk perairan sebelah selatan Jawa Barat ketinggian gelombang berkisar antara 2 hingga 3 meter. Kami himbau juga kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan baik utara maupun selatan untuk hati-hati dan tetap waspada. Kami informasikan juga peringatan dini untuk hari ini kepada masyarakat waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Waktunya siang hari nanti hingga malam hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Pangandaran. Demikian teh. Baik ya, jadi itu informasi cuaca untuk hari ini. Hatur nuhun Ibu sudah bersama PRFM ya. Sami-sami teteh, selamat pagi. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Itu tadi pendengar PRM ya, informasi yang disampaikan Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Bandung. Ada Ibu Neneng dalam info cuaca untuk Anda. Info cuaca. 107.5 PRFM News Channel. Ya, pendengar PR, hari ini ada siaran kolaborasi Radio PRFM dan Radio Sonata ya, dengan narasumber nanti yang akan hadir ada Wakil Wali Kota Bandung ya, Dr. Haji Erwin SMPD. Akan ada dari Dinas Kesehatan Kota Bandung juga ya, pendengar PR, dengan tema cegah stunting sejak dini, kolaborasi demi anak sehat. Itu yang pendengar PR temanya di hari ini. Nanti akan ada siaran kolaborasinya di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita cek sound dulu ya, kalau gitu sudah siapkah di sana? Ada Kang Haris ya, penyiar sonatanya, pendengar PR, dan tentunya mitra sonata ya. Kita sapa dulu Kang Haris ya. Halo, selamat pagi Kang Haris. Selamat pagi Tebia. Iya, waduh. Ini suara aku ke sana? Oh, udah oke, tapi masih agak kecil nih kayaknya, belum full Bang. Kalau sekarang aman? Nah, aman. Oke. Tebia kalau siaran semangat terus nih. Iya dong ya, walaupun ya seperti itulah kehidupan ya, tapi tetap harus semangat ya. Harus semangat ya Tebia ya. Benar. Ini tadi yang benar kata Tebia sampaikan bahwa nanti jam 10 di siaran kolaborasi kita ada Pak Wakil, ada juga dari Dinas Kesehatan, ada Dokter Dewi. Ini kita terkait stunting loh Tebia. Jadi tadi Hari sempat ngobrol, kan Dokter Dewinya udah dateng nih di sini ya. Tadi Hari sempat ngobrol-ngobrol dulu, ternyata ini tuh benar-benar di Bandung sendiri ini tuh meningkat lah gitu. Angka stunting. Ya. Waduh. Jadi bener-bener nih, ini padahal sebenarnya kan stunting ini bisa dicegah loh Tebia. Betul. Jadi kayaknya ini pas banget disimak sama pendengar PR dan juga Mitra Sonata nanti Tebia. Benar ya, dan tentunya pendengar PR sama Mitra Sonata nanti boleh juga tanya-tanya gitu ya Kang Haris ya. Karena tadi harus kata Dokter Dewi nih Tebia ya, dari perilaku tuh dari pola makan, kesehatan, itu tuh benar-benar sebenarnya bisa dicegah sekali lagi. Betul. Dan itu juga kalau untuk ibu-ibu berarti bisa dicegahnya tuh sebelum kehamilan terjadi tuh udah bisa ya dicegah.
Jadi nanti kita akan bahas di jam 10 ya Teh Bia sampai jam 11. Tapi sebelum itu kita akan cek sound dulu nih. Ada Teh Giva juga di sini. Teh Bia mau disapa nggak? Hai, halo selamat pagi Teh Giva. Oh, udah oke ya pokoknya. Iya, sudah oke sekali. Pokoknya udah aman ya berarti Kang Haris, Teh Giva. Jadi iya, amin mudah-mudahan ya. Gimana pagi hari ini udah pada sarapan belum? Kalau aku tadi udah olahraga karena kan pagi-pagi harus olahraga nih ya. Harus sehat hidup teh ya. Olahraga jalan tak habis jalan itu udah lontong, kupat semuanya. Akar deh. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan gitunya, tenanawan lah. Oke deh kalau gitu berarti kita tinggal tunggu nanti Pak Wakilnya tiba, nanti kita boleh kabar-kabari lagi ya. Oke deh kalau gitu, selamat ngobrol-ngobrol dulu sama Dokter Dewi di sana ya. Oke, terima kasih Kang Haris dan juga Teh Giva ya, yang tentunya pendengar PR pagi hari ini mereka sudah prepare untuk siaran kolaborasi Radio PR FM dan Radio Sonata ya. Sekali lagi pendengar PR, tadi seperti yang disampaikan sama Kang Haris bahwa katanya di Kota Bandung angka stunting itu meningkat. Waduh, ini sangat disayangkan ya tentunya pendengar PR. Apakah nanti ini terkait dengan angka kemiskinan kah gitu ya? Nanti kita boleh tanya juga, atau mungkin pendengar PR ada edukasi yang tidak sampai begitu ya kepada rata-rata mungkin ibu ya, terutama ibu hamil gitu ya pendengar PR, ibu menyusui juga ya. Nanti kita ngobrol juga, dan ini tentunya penting sekali untuk kita simak pendengar PR karena stunting itu ya disebut-sebut terjadi memang di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi seperti apa sih 1000 hari pertama kehidupan, dan 1000 harinya tuh mulainya tuh kapan gitu ya. Nanti kita akan tanya, tentunya kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Anda boleh tanya pendengar PR ya, tanya terkait dengan stunting ini. Nanti kita tentunya akan bahas dan akan jawab gitu ya pendengar PR. Dan nanti tentunya kita juga akan mengetahui dari sisi medisnya ya, kalau faktor penyebab stunting itu apa saja gitu ya. Hal-hal semacam itu akan kita bahas selama 1 jam nanti di pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat ya, bersama dengan Kang Haris dan Teh Giva yang sudah ada di sana di Radio Sonata pendengar PR ya. Dan tentunya pendengar PR Anda juga masih bisa tambahkan informasi lainnya ke 0818811075 ya. People, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasuk. Kesegaran asli dari air gunung Manglaya. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah
Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau ONE. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Partnership, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Canning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb.staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius 081 321 666 889 atau 0823 1656 8868. Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga 14.30. 107.5 PRFM News Channel. Batuk-batuk guys. Citizen Report. Informasi dari Kang Heri tadi, pendengar PR masih kepotong ya. Saya bacakan lengkapnya ya. Jadi tadi Kang Heri yang sudah sekian lama menghilang ya. Baru aktif lagi ya dan menyampaikan informasi katanya ya. Katanya pernah dulu saya laporkan tentang jalan di Punclut nih. Alhamdulillah titik-titik jalan yang berlubang sekarang sudah ditambal walaupun masih tidak semulus jalannya katanya Tebi ya. Oh, bacanya gini ya. Walaupun masih tidak semulus jalannya Teh Bia atau depan PRFM gitu. Jadi itu masih garurinjul gitu ya. Ternyata tidak seperti ngaglesernya Asia Afrika ya. Tapi lumayan katanya lubangnya tuh udah pada ditambalin. Bener, jadi kayaknya sekitar 2 minggu lalu ya Kang Heri ya. Ada salah satu pendengarnya para FM ya, Bu Junjun, yang menyampaikan informasi ini terkait dengan penambalan yang dilakukan di seputaran sana ya. Itulah saya jadi keingetan ya, 2 minggu lalu pas Bu Junjun menyampaikan informasi, saya langsung keingetan Kang Heri yang biasanya memang menyampaikan titik-titik berlubang di sana gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ditambal ya, walaupun tidak mulus ya. Untuk itu katanya Kang Heri mengucapkan terima kasih kepada PRFM tentunya dan seluruh pihak yang terkait sehingga jalan ke Punclut itu agak lancar ya. Inginnya sih di hot mix teh dari Lembang sampai dengan Cimbuluit ya. Mudah-mudahan Kang Heri ya setelah ada penambalan itu mudah-mudahan kemudian nanti akan ada hot mix gitu ya supaya tentunya tidak garurinjul ya seperti ranginangnya. Jadi mudah-mudahan lebih ngagleser, lebih lancar lagi gitu ya Kang Heri ya. Terno nih Kang Heri di Lembang ya. Kemudian ada juga Kang Dadan Kurdiana. Selamat pagi menuju siang Teteh. Halo Kang Dadan, selamat pagi di Pasir Koja. Aduh, tak dulu aku lagi mabak sama dia aku. Aduh, ini si Belinda ngajak main guys. Aduh, nengin gangguin lagi nih sekarang. Aduh ya, aku lagi ngerekam, lagi ngonten. Nanti dulu mainnya. Aduh, aku lagi ngerekam. Jangan ganggu aku. Aku lagi ngerekam. Mana guys, dia ngajak main di saat seperti ini. Anda di aplikasi sebelah ini beda lagi guys, orang ini masih Belinda guys, yang dari Medan.
beberapa wilayah ya. Salah satunya adalah gangguin wilayah aku timur, ngerekam juga dia Tanjung guys. Sari arah Aduh. ke Sumedang. Aduh lah, aku lagi konten dulu. Terima kasih Kang Aan sudah berbagi informasi untuk Aku lagi pendengar bikin Pak. konten. Kemudian ada Kang Kuswanto. Assalamualaikum. Nanti dulu lah mainnya, Pagi, ih aku sehat mohon. selalu. Waalaikumsalam Kang Kus. Selamat pagi, mudah-mudahan Kang Kus dan semua pendengar Pak Arafat ini dalam kondisi Nanti sehat. dulu aku lagi ngerekam, tolonglah. Jalan Terusan Buah Batu Aku lagi ngerekam lagi bikin katanya konten. terpantau saat ini lalu lintasnya kedua arah Ada yang ramai mengacaukanku lancar, ya. lagi nih guys. Saat Aduh. ini juga sudah mulai panas. Suruh main game di aplikasi sebelah guys. Aduh. Aku nggak bisa nih kalau sambil konten begini guys. Ntar dulu ya. Kang hari ini lancar ya. Bisa nanti dulu nggak main gamenya. Hatur nuhun. Kemudian ada Kang Tata. Assalamualaikum. Rekam, Waalaikumsalam ntar Kang. dulu. Itu kan cukup udah selesai ngerekam baru udah main. Saya ngerekam selesai ngedit baru. Daftar di HP tuh jarang diangkat kecuali kalau sudah nge-WA dulu baru saya angkat. Yang penting kita cari aman katanya, ini benar banget. Salah satu tips yang bisa Anda lakukan adalah tidak mengangkat dari nomor yang tidak dikenal ya, seperti Kang Tata ini pendengar PR. Untuk tentunya menghindari modus yang tentunya ini berkaitan sama mobile banking ya, biasanya yang rata-rata dikuras gitu pendengar PR ya. Jadi hati-hati sekali pendengar PR ketika mengangkat telepon dari yang tidak dikenal, karena biasanya juga ada orang yang merasa seperti terhipnotis gitu ya via suara pendengar PR ya. Jadi ini juga berbahaya ya, jadi lebih baik kayaknya nggak usah diangkat aja gitu Kang Tata ya. Jadi pokoknya kalau ada nomor yang tidak Anda kenal nggak usah diangkat kecuali sudah WA dulu gitu ya. Tapi kalaupun WA-nya juga agak mencurigakan ya, seperti penawaran apa gitu, aduh kayaknya udah deh pendengar PR ya, cari aman aja seperti Kang Tata. Betul ya, hatur nuhun katanya Pak Rafam, cuacanya sudah mulai panas ya. Hatur nuhun juga Kang Tata sudah berbagi informasi ya untuk pendengar PR ya. Jadi harus hati-hati sekali lagi pendengar PR untuk tidak mengangkat nomor-nomor yang tidak dikenal ya. Ini baru kejadian nih, 11 juta rupiah adik iparnya Kang Mujni ya tadi melaporkan melalui Para Fam. Modusnya seperti dihipnotis via video call pendengar PR ya. Jadi hati-hati sekali lagi untuk Anda tidak mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal, kemudian juga tidak mengklik ya link-link yang sudah di-share oleh nomor-nomor yang Anda tidak ketahui ya, walaupun itu katanya undangan pernikahan lah gitu ya, atau mungkin juga link yang berkaitan dengan informasi mungkin ke jalan sehat lah gitu ya, atau info-info lain yang pendengar PR, udah deh nggak usah diklik aja ya, kecuali pendengar PR Anda sebelumnya memang ya sudah daftar sesuatu gitu ya, itu juga harus hati-hati ya ketika diklik ada yang meminta masukkan nomor OTP dan lain-lain, jangan diisi ya pendengar PR. Harus tetap waspada dan hati-hati ya. Terima kasih banyak nih untuk Anda semua yang sudah menyampaikan informasi ke redaksi Para Fam dalam Citizen Report Para Fam. Citizen Report 107.5 BRFM News Channel. Tepat jam 10 pagi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. BRFM News Channel. Tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah tersebut ternyata memiliki sejumlah fakta menarik di baliknya. Berikut ini 3 fakta menarik di balik Hari Proklamasi Indonesia. Pertama, teks proklamasi dibacakan pada saat bulan Ramadan, 17 Agustus 1945, bertepatan dengan bulan Ramadan 1364 Hijriah. Bahkan Presiden Soekarno kabarnya meminta rekomendasi ke beberapa ulama terkait pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Kedua, naskah asli teks proklamasi sempat dibuang ke dalam tempat sampah. Saat naskah proklamasi telah selesai diketik, Sayuti Melik tidak sengaja membuang naskah asli yang ditulis tangan oleh Soekarno ke tempat sampah. Pada saat itu, Sayuti berpikir bahwa naskah tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Untungnya, naskah asli proklamasi tersebut berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh seorang wartawan asal Aceh, Burhanuddin Muhammadiyah. Ketiga, rekaman suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi yang sering kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Sebenarnya, momen pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sempat direkam secara langsung. Akan tetapi, karena keterbatasan teknologi, suara rekaman tersebut tidak terdengar dengan jelas. Alhasil, Presiden Soekarno pun kemudian merekam ulang pembacaan teks proklamasi di studio RRI pada tahun 1951. Itu dia 3 fakta menarik di balik peristiwa proklamasi pada 17 Agustus 1945. 80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075, telepon 022-422-1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. 107.5 Ya tentunya pendengar PR kami masih terus tunggu ya informasi dari Anda ke 081 881 1075 atau 422 1075. Kemudian media sosialnya PRFM, ada Instagram, ada juga X-nya PRFM di @PRFM News pendengar PR. Atau Anda juga bisa saksikan ya, bukan saksikan dong. Anda bisa dengarkan ya live streamingnya PRFM. Caranya Anda tinggal ketik aja www ya .prfmnews.id pendengar PR. Kemudian nanti ada klik play button di situ. Tinggal diklik aja, satu kali klik Anda sudah bisa dengarkan siaran radio PRFM ya. Walaupun Anda mungkin lagi nggak di Bandung gitu ya pendengar PR. Karena ternyata masih banyak nih warga Bandung yang ternyata lagi ngerantau ya, lagi pengen
tahu tentunya informasi seputar Bandung, nggak mau ketinggalan berita seputar Jawa Barat, jadi Anda masih bisa dengarkan siaran radio PR FM ya. Selain mungkin nanti Anda juga bisa mendapatkan berita dan informasi melalui media sosial PR FM ya. Jangan lupa di follow dulu akun media sosial PR FM ya, termasuk juga TikToknya PR FM ya, pendengar PR. Dan nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat kita akan siaran kolaborasi Radio PR FM dan Radio Sonata bersama dengan Wakil Wali Kota Bandung Dr. Haji Erwin SMPD, dan ada dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ya, ada Dr. Dewi, pendengar PR. Kita akan membahas soal cegah stunting sejak dini, kolaborasi demi anak sehat. Tapi sebelum itu pendengar PR, saya pengen putarkan dulu satu lagu untuk kita nikmati ya menuju siang hari ini, lagu yang mungkin sempat hip gitu ya di tahun 2000-an awal. Pendengar PR, ini satu lagu miliknya Seikoji dengan Online. Selamat menikmati pendengar PR. Ini kayaknya mohon maaf nih guys, kita bikin kos-kosannya harus pindah tempat guys, karena adikku malah akan aku bikin di sana guys. Kita bikin di tempat baru aja ya guys. Mana? Tuh, empat mana? Tepat jam 10 pagi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mencari dukungan atau informasi yang tepat mengenai masalah mental yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman lebih luas tentang kesehatan mental ini adalah melalui talk show Ruang Konseling. Setiap Selasa jam 8 hingga jam 9 malam di radio 107,5 PRFM News Channel. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama psikolog dalam Ruang Konseling PRFM. News Subject PRFM. Mulai Senin 4 Agustus lalu, Jasa Marga resmi meniadakan layanan top up atau isi saldo kartu e-tol di gardu gerbang tol Cipularang dan Padalenyi. Dengan demikian, kini pengendara yang kekurangan saldo tidak lagi bisa mengisi kartu e-tol di gardu exit tol. Senior Manager RO3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Agni Maivina, mengatakan kebijakan ini diberlakukan demi menjaga kelancaran pengguna jalan dan mencegah antrean kendaraan di gardu tol. Jadi mulai hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 di pukul 6 pagi ya, tepatnya di ruas tol kami Cipularang Padalenyi, memang untuk layanan top up saldo e-tolnya kita tidak sediakan gitu, ditiadakan. Alasan yang paling utama dengan peniadaan top up di gardu ini yang pasti adalah untuk kelancaran bagi para pengguna jalan, khususnya di ruas Cipularang Padalenyi, memang untuk menambah kenyamanan juga bagi para pengguna jalan di ruas tol kami gitu. Lebih lanjut, Agni menjelaskan, mulai saat ini pihak Jasa Marga akan memberikan penanganan khusus bagi pengendara yang kekurangan saldo kartu e-tol. Untuk itu, Agni pun mengimbau agar masyarakat selalu memastikan jumlah saldo kartu e-tol sebelum memasuki ruas jalan tol. Untuk para pengguna jalan yang mungkin nantinya masih tidak mencukupi gitu ya saldo e-tolnya, maka akan ada penanganan khusus oleh petugas kami di lapangan. Namun kembali kami sampaikan, diharapkan bagi para pengguna jalan bisa memastikan kecukupan saldo sebelum melakukan transaksi di gerbang tol, karena jika Bapak Ibu tidak saldonya tidak cukup gitu ya, itu akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan tol yang lain, karena tujuan utama kami ini percepatan layanan transaksi di gerbang tol dan juga percepatan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Itu dia informasi dari Senior Manager RO3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road, Agni Maivina, terkait Jasa Marga yang resmi meniadakan layanan top up atau isi saldo kartu e-tol di gardu gerbang tol Cipularang dan Padalenyi mulai Senin 4 Agustus lalu. News Subject PRFM. Sekarang konsultasi kesehatan tidak harus datang langsung ke klinik atau ke rumah sakit loh. Karena ada talk show Tanya Dokter di PRFM setiap hari Rabu pukul 8 hingga jam 9 malam. Tanya Dokter bersama Dr. Dani Kartikasari yang akan memberikan jawaban atas masalah kesehatan Anda. Selalu perhatikan kebersihan di lingkungan rumah. Karena lingkungan yang kotor bisa menjadi salah satu penyebab si kecil terkena stunting. Tunggu apa lagi? Simak terus Tanya Dokter hanya di PRFM. News Subject PRFM. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera Mangga One Piece marak terjadi di berbagai daerah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku tak terlalu mempermasalahkan pengibaran bendera tersebut.
Menurut Demo, pengibaran bendera One Piece merupakan hak masyarakat untuk berekspresi. Akan tetapi, Demo mengingatkan masyarakat untuk tetap menjadikan bendera merah putih sebagai bendera tertinggi yang dikibarkan. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih. Karena yang bendera itu kan ada aturannya undang-undang. Ya kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain di semua bendera yang paling tinggi adalah merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi itu kan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. Itu dia informasi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam menanggapi maraknya pengibaran bendera manga One Piece jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. News Subject PRFM. News Channel. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah tersebut ternyata memiliki sejumlah fakta menarik di baliknya. Berikut ini 3 fakta menarik di balik Hari Proklamasi Indonesia. Pertama, teks proklamasi dibacakan pada saat bulan Ramadan, 17 Agustus 1945, bertepatan dengan bulan Ramadan 1364 Hijriah. Bahkan Presiden Soekarno kabarnya meminta rekomendasi ke beberapa ulama terkait pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Kedua, naskah asli teks proklamasi sempat dibuang ke dalam tempat sampah. Saat naskah proklamasi telah selesai diketik, Sayuti Melik tidak sengaja membuang naskah asli yang ditulis tangan oleh Soekarno ke tempat sampah. Pada saat itu, Sayuti berpikir bahwa naskah tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Untungnya, naskah asli proklamasi tersebut berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh seorang wartawan asal Aceh, Burhanuddin Muhammadiyah. Ketiga, rekaman suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi yang sering kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Sebenarnya, momen pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sempat direkam secara langsung. Akan tetapi, karena keterbatasan teknologi, suara rekaman tersebut tidak terdengar dengan jelas. Alhasil, Presiden Soekarno pun kemudian merekam ulang pembacaan teks proklamasi di studio RRI pada tahun 1951. Peristiwa proklamasi pada 17 Agustus 1945. 80 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Anda ketinggalan informasi terupdate? Ingin tahu berita terkini tentang Persib? Isu-isu terhangat yang lagi viral? Mau tips and trik tentang bisnis? Atau ingin tahu informasi terkait permasalahan publik? Gak usah khawatir, sekarang Anda bisa menyimak informasi dari PRFM secara visual di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Di YouTube kami, Anda akan tetap mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Untuk penambahan jumlah SMP karena lulusan SD itu tidak terpaku di balik kita harus punya pikiran positif sampai bisa diolah, reduce, recycle. dan responnya sangat baik dari masyarakat dan merasa terbantu. Dan juga tadi yang bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk
like, komen, dan subscribe. 107,5 para FM News Channel pendengar PR. Tentunya kita masih tunggu ya, akan ada siaran kolaborasi Radio PR FM dan Radio Sonata pendengar PR dengan narasumber kita di jelang siang hari ini. Akan ada Wakil Wali Kota Bandung Dr. Haji Erwin SMPD. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ada Dr. Dewi nanti pendengar PR ya, yang akan membahas tema kali ini adalah cegah stunting sejak dini, kolaborasi demi anak sehat pendengar PR. Wah, ini tentunya harus sekali Anda simak ya, apalagi kalau Anda mungkin sedang merencanakan akan memiliki anak gitu ya pendengar PR. Karena tentunya ya stunting ini bisa dicegah dan ini adalah berkaitan dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu seperti apa dan kapan dimulainya pendengar PR di hari pertamanya nanti tentunya akan dibahas dan diulas ya dalam siaran kolaborasi siang hari ini. Tentunya kita akan mengetahui juga ya faktor apa sih yang bisa menyebabkan seseorang tuh terkena stunting ya, dan ini adalah angka yang cukup mengejutkan bahwa tadi Kak Karis sudah menyampaikan ya pendengar PR kalau angkanya di Kota Bandung itu ternyata meningkat ya. Aduh, sedih banget ya pendengar PR ini karena tentunya ada faktor-faktor yang menunjang ya mengapa seseorang menjadi terkena stunting ya. Nanti kita akan tanya juga ya kenapa bisa begitu pendengar PR ya. Dan di akhir pekan ini seperti biasa ya, saya juga punya informasi beragam event yang akan terselenggara di Kota Bandung ya. Salah satunya adalah Bandung Kris Run 2025 pendengar PR ya. Running deui wae cenah di Kota Bandung nya ya kumaha. Teu kumaha cenanya. Dapat wali nage cenah resep ikut running ya. Jadi pendengar PR ini salah satu event lari bergengsi ya akan digelar di Kota Bandung di akhir pekan ini. Event tersebut bertajuk Bandung Kris Run 2025 ya. Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 pendengar PR. Dan event lari ini akan melintasi sejumlah jalan di Kota Bandung sebagai rutenya ya. Dan pendengar PR mereka juga akan sama seperti running yang sudah-sudah. Mereka akan start and finish di Balai Kota. Jadi tentu untuk mendukung kelancaran kegiatan serta menjamin keamanan para peserta, beberapa ruas di sekitaran Balai Kota kemungkinan besar akan ditutup sementara pendengar PR selama beberapa jam ya. Nah, ini ada beberapa rute lomba juga. Yang pertama 10 km dari Balai Kota ke Jalan Merdeka, kemudian melintasi Jalan Wastu Kencana, Cicendo, kemudian Astana Anyar ke Otista ya. Kemudian lurus ke Pungkur, ambil Muhammad Toha, kemudian ke dalam Kaum, lewat Asia Afrika, Sunia Raja, dan nanti akan finish lagi ke Balai Kota ya. Kemudian pendengar PR ada juga kategori 5K-nya. Oke, untuk 5 kilometernya pendengar PR dari Balai Kota akan ke Jalan Merdeka, kemudian Jalan Aceh, ke Jalan Tongkeng ya, kemudian Gudang Utara, ke Bangka, ke Belitung ya, ke Sumatera, Jalan Merdeka, dan nanti akan finish kembali ke Balai Kota Bandung. Flag off and cut off time-nya pendengar PR untuk kategori 10 kilometernya di pukul 5.15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti cut off time-nya di 7.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk 5 kilometernya dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan nanti terakhir ya finishnya akan di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pendengar PR. Dan tentunya ini petugas juga akan diamankan di sejumlah lokasi untuk membantu mengatur lalu lintas dan mengarahkan kendaraan ke rute alternatif. Jadi untuk Anda pendengar PR yang berencana beraktivitas ya di pusat kota di hari Minggu pagi, disarankan Anda melakukan perjalanan lebih awal dan tentunya memilih jalur lain pendengar PR ya.
walaupun di sini pada marah-marah gitu ya pendengar para wargi Bandung teh sok ngararamuknya. Jadi di tweetnya atau di X-nya para fam mereka itu komen-komen gitu ya. Komen-komennya tuh rata-rata pada kesel katanya, ih kenapa sih tiap minggu banget katanya ada acara running di kota Bandung, cik lah cenanya lari teh di Sport Jabar atau di GBLA cenah sok halah hayang ulah di jalan cenanya ngehalangan warga aktivitas weekday siang geus 2 juta jalma hilir mudik ieu weekend cenah paling 1 juta rariweuh di jalan ya. Cikatulah tolong cenah begitu ya. Itu komentar-komentarnya cenah aduh nyaho jalanan di Bandung teh leutik diayakeun event lari wae nu nutup jalan cenanya. Pokoknya cobalah Anda membaca komen-komennya ya, lucu sekali. Kemarahan wargi Bandung ya, aduh please lah nggak semuanya hari Minggu itu libur kerja gitu kan. Bikin macet aja walaupun beberapa jamnya tetap aja katanya mengganggu lalu lintas cina gitunya pendengar bar. Hari Minggu ya jangan lupa dicatat pendengar bar di tanggal 10 Agustus 2025 ya akan ada Bandung Chris Run 2025. Ini ada informasi juga nih pendengar PR dari Kang Denny ya, telah hilang dompet katanya dari sekitaran Gatsu, dompetnya warna kulit, dompet kulitnya warna hitam. Ada KTP atas nama Denny Supriyatna, kemudian ada SIM dan STNK juga ya. Jadi mohon dibantu pendengar PR untuk Anda ya yang menemukan dompet kulit warna hitam ya, ada KTP-nya atas nama Denny Supriyatna, kemudian ada SIM dan juga STNK-nya ya. Dibantu ya pendengar PR kalau Anda mungkin menemukan, mudah-mudahan sih ada yang menemukan sudah disimpan ya pendengar PR. Itu dari Kang Denny, kemudian ada informasi dari Kang Sony Sonjaya, informasi lalin tol Cileunyi arah Buah Batu kilometer 153 terjadi kemacetan dikarenakan ada truk mogok ya. Dan saat ini sudah dalam penanganan. Waduh, mudah-mudahan segera selesai evakuasi ya supaya tentunya tidak mengganggu lalu lintas ya Kang ya. Jadi di sana masih ada kemacetan pendengar PR akibat ada truk yang mogok. Itu dari Kang Sony ya informasinya. Informasi lainnya dari Anda silakan masih kami tunggu di 081180 881 dong 081-881-1075 atau 422-1075 untuk line telepon media sosial @parafamnews. Pendengar PR kami tunggu informasi dari Anda ya. Saya Bia masih akan menemani Anda tentunya masih di 107,5 Parafam News Channel sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. 107.5 PRFM News Channel. Sport News. Direktur Utama A-League, Ferry Paulus menegaskan bahwa FIFA masih melarang supporter untuk melakukan tur tandang atau away di gelaran Indonesia Super League musim ini. Ferry menjelaskan, hingga saat ini FIFA masih melakukan evaluasi terhadap larangan tersebut. Liga sudah berkomunikasi dengan FIFA, kita minta persetujuan dan intinya bahwa FIFA masih akan melihat sampai sejauh mana effort dari liga untuk bisa menghadirkan penonton tadi. Jadi per hari ini FIFA masih belum mengizinkan, kemudian masih ada pendalaman dan kita akan melakukan edukasi, kemudian juga akan berinteraksi banyak dengan supporter-supporter. Lebih lanjut, Ferry menuding laga Persib melawan Persis Solo pada penutupan Liga 1 musim lalu sebagai salah satu alasan FIFA melarang supporter melakukan away. Sebab menurut Ferry, FIFA menilai bahwa supporter Persib melakukan banyak pelanggaran pada laga tersebut. Di antaranya seperti penyalaan flare dan petasan,
match invasion atau supporter masuk lapangan, dan perusakan rumput di Stadion GBLA. Di pertandingan terakhir, flare lah apa, dan yang lebih parah lagi pada waktu pertandingan yang disaksikan oleh delegasi dari FIFA di penutupan di Bandung, gitu, bahkan rumput dihancurkan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Liga ya melarang untuk menjadikan Persib Bandung sebagai partai pembuka. Itu bagian dari yang kita lakukan pada pembukaan ini. Itu dia informasi dari Direktur Utama A-League Ferry Paulus terkait pelarangan supporter untuk melakukan tur tandang atau away di gelaran Indonesia Super League musim ini. Sport News. 107.5 PRFM News Channel. Oke, pendengar PR, kita akan segera mulai ya, dan kita sudah simak siaran kolaborasi Radio BRFM dan Radio Sonata pendengar PR dengan narasumber Wakil Wali Kota Bandung Dr. Haji Erwin SMPD, dan juga ada Dr. Dewi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan tema cegah stunting sejak dini, kolaborasi demi anak sehat. Kita sapa saja, ada Kang Haris ya di sana pendengar PR. Hai Kang Haris, sudah ready ya? Udah ready dong. Oke, silakan Kang Haris. Siap, Teh Bia, seperti biasa nanti di segmen pertama Haris dulu, nanti segmen kedua Teh Bia. Oke. Yoi, silakan. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi ya untuk pendengar PR dan juga mitra Sonata dimanapun Anda berada. Seperti biasa siaran kolaborasi antara PR FM dan Radio Sonata kita ini sudah menghadirkan narasumber kita. Alhamdulillah di kesibukannya beliau tetap hadir di siaran kolaborasi ini. Ada Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Pak Wakil sehat? Nah, Pak Wakil mah sehat terus ya, semangat. Padahal padat hari ini Pak Wakil tadi. Baru satu nih. Baru satu. Saya lama udah hampir ribuan. Motivasi mereka menjadi anak yang awalnya disuruh dia dulu lah. Wah, benar. Jadi tadi hari ada acara di jam 11 langsung ke sini ya Pak Wakil ya. Siap Pak Wakil. Dan juga nih harus saya hai dulu nih sama Dokter Dewi dari Dinas Kesehatan ya. Selamat pagi Dok, sehat Dok? Selamat pagi Kak Haris. Alhamdulillah. Tadi Teh Bia udah menyampaikan Pak Wakil soal tema yang kita angkat ini, kalau kata Haris sangat penting sekali loh Pak Wakil untuk masyarakat Kota Bandung khususnya terkait cegah stunting. Nah Pak Wakil, ini sih apa sebenarnya yang dimaksud dengan stunting dan mengapa ini menjadi isu penting di Kota Bandung Pak Wakil? Sehat teh. Sehat Bapak. Lihat aku muda udah sehat gitu Pak Wakil. Sehat alhamdulillah Pak Wakil. Warga Bandung sehat teh. Sehat. Bukan duit. Eta aja. Gini mungkin Pak. Jadi stunting itu merupakan ya kondisi gagal tumbuhnya pada anak balita. Ya. Akibat kekurangan gizi ya. Kan? Karena mah gizi kronis dalam waktu lama tentunya dampaknya bukan hanya tinggi badan naik gitu rendah lah gitu ya. Tapi juga gangguan perkembangan fisik, ya, kognitif, ya, daya ingat otak lagi lemahnya gitu kan, dan kesehatannya nggak panjang oke gitu. Karena stunting gitu kan, posisinya tadi di 1000 hari pertama tadi aku dijaga, mulai bayi lahir dan dalam kandungan masih jaga kan, benar seperti itu. Nah tentunya di Kota Bandung ini stunting menjadi isu yang strategis karena mempengaruhi. Wah susah nih. Karena anak yang mengalami stunting pasti saya diajar teh ulang-ulangnya usul belajar lah kurang produktifnya kadang-kadang tanda panah kosong oke seperti itu dan berisiko terkena penyakit kronis saat dewasa teh itu kan budak lagi stunting gedena sabaloba rawan oke terkena jadi kurang pondasinya cari kuat budak teh kan seperti itu kan saya tina pondasi heula kan beli kuat sehingga menjaga stunting teh berarti berinvestasi pada masa depan. Karena ibu-ibu di masa hamil kayaknya mulai hamil terus susu menjaga kesehatannya tidur harus cukup dan lain-lain seperti itu. Kenapa? Karena stunting itu investasi benar-benar yang masa depan anak-anak kurang gitu yang kalau tahu seru kan gitu supaya sehat cerdas dan produktif tentunya. Jadi selain menjadi target nasional Kota Bandung juga berkomitmen menurunkan angka stunting melalui inovasi kolaborasi lintas sektor dan masyarakat. Karena kan banyak sekali program stunting yang termasuk juga ada liburan saya dan lain-lain. Masih juga ada madu ya, liburan madu kan gitu kan. Dan program di Semantarnya udah banyak program seperti itu. Artinya stunting kan
wae nya, tapi juga masalah pola asuh, sanitasi cai dah. Ada kan kadang-kadang anu OEM nya dibuang ke luar jadi itu pendidikan. Kadang-kadang budak sudah ada. Hari itu kita saya aja we. Kalau indungnya teh mampu untuk mengadakan pengalaman bergizi gitu. Dan nanti kan dong murahnya, tempe murah, tahu dalam arti posisi bisa terbeli lah. Ai banyak ada dari pulsa bisa kuota bisa ya kan tahu kan bisa seberapa sekilo kan. Video udah sisa 40 guys. Berarti kita udah nggak lama guys. Lanjut lagi tapi kita nggak lama ya guys. Orang tua itu ketika budak udah ya main kasih orang. Kalau orang dia mau lahir di dunia di akhirat. Iya. Bener. Dan mungkin banyak yang terlalu mualan naon beureun ya makan teu dijaga juga atau lebih ke perilaku meureun ya dok ya. Karena tadi perilaku tuh bisa makan, bisa pola kesehatan dan sebagainya, ini harus dijaga juga. Tapi Pak Wakil kan kadang orang tuh suka mikir teh dah atuh makan bergizi mah mahal atuh Pak Wakil. Padahal bisa tanya murah, nggak harus dengan daging atau apapun itu ya. Ya daging perlu, tapi posisinya ikannya murah, halal kan ini murah. Ikan kamu murah, atau tabirnya gede, proteinnya gede bisa. Jadi maksudnya gini mindsetnya dirubah heula. Yang penting budak kurang teh sehat. Kunaon lamun budak kuat, ya pasti masa depannya akan cerah. Lamun cek Rasul mah kieu al-mu'minul qayyimu khairun wa habu ilallah. Ya, minal mu'mini dhaif. Jadi mukmin anu kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Tentunya Allah wae lebih cinta ka jelema anu kuat, anu lemah. Tentunya makanya persiapkan budak-budak laki menjadi anak-anak anu kuat atau lemah. Ya, karena juga mereka sebagai bentuk masa depan kita. Banyak orang-orang Indonesia lagi di masa depan bersaing dengan ekonomi global ini kan berat kan. Benar Pak Wakil tuh. Benar kata Pak Wakil, investasi masa depan. Jadi jangan dianggap sepele masalah stunting ini oleh orang tua yang lagi hamil atau ibu-ibu sekarang nih yang lagi hamil juga tetap harus dijaga pola makan, kesehatannya dan sebagainya harus teratur ya. Tapi Aris mau belok nih, izin Pak Wakil ke Dokter Dewi. Dok, saya izin ngopi menang. Boleh aman. Tapi dok, tadi kan Pak Wakil juga menyebutkan terkait 1000 hari pertama kehidupan. Ini dalam stunting mungkin kita sering dengar disebut-sebut 1000 hari itu teh gimana dok maksudnya dok? Jadi kalau kita bilang 1000 hari pertama kehidupan itu izin Pak Wakil itu dimulai dari masa pembuahan. Jadi saat bertemunya sel telur dan sel sperma itu pertama kehidupan, dari situ ada berbagai upaya penjagaan harus kita lakukan. Jadi 1000 HPK itu adalah masa penting untuk kita mempersiapkan tadi masa depan anak kita sebagai investasi dan juga memastikan bahwa dia sehat. Itu masa paling prioritas untuk melakukan pencegahan stunting. Jadi kalau di situ kita menjaga kesehatan, punya makan yang benar, nge-shutting guys. Shutting guys. Oh my god. Shutting guys. jangan lupa memeriksakan kesehatannya ke puskesmas, Gratis. rumah sakit Gratis, gratis. ya. Benar. Gratis. Kalau di kita itu kan sudah gratis. Jadi pertama tahu hamil datang ke puskesmas, nanti kita tes, bahkan pemeriksaan dokter USG, bahkan pemeriksaan darah itu gratis Ya. Nanti kemudian diberikan buku KIA yang warna pink itu. Nah itu di buku itu juga banyak sekali informasi terkait bagaimana ibu nanti bisa menjaga kesehatan dirinya dan juga bayinya. Nanti dalam 1000 HPK itu sudah dijaga, insya Allah stunting itu bisa kita cegah. Itu masa paling krisis gitu ya, masa paling krusial untuk kita melakukan pencegahan dari pembuahan juga sudah harus langsung dijaga. Jadi tidak boleh, makanya makanan harus dijaga, tidak boleh sembarangan makan obat, tidak boleh alkohol, dan bisa tidak terpapar juga asap rokok. Iya itu ngaruh juga tadi kata dokter, ngaruh juga rokok ya. Ngaruh Pak, ada penelitian yang bilang ada anak atau ibu yang terpapar asap rokok resiko stuntingnya meningkat sampai 2 kali lipat. Khususnya buat para suami yang istrinya lagi hamil ya terutama ya, bisa ngarokoknya tuh 4 kilometer Siapa tengah rokok? udah bisa aja. Betul. Tapi dok, ini kan sekarang
berat ya Pak Wakil makannya, apalagi makan tadi kata dokter. Di zaman ayeuna Pak Wakil. Aduh, ya setting guys. Setting like. Gimana mungkin ya tips Pak Wakil buat saya mah kan banyak ada kadang-kadang budaknya tetap dibatasi minimal di rumah nangis kuat ya di bekalan kuat kan budak saya sarua di rumah teh karena ulah sampai kan yang food makanan nanti harus siapkan makanan. Nah minimal atas pondasi itu nangis kuat minimal ya jam nolak cilok ya gitu kan minimal nangis pondasi kuat bakal kuat. Karena orang tak apa kadang-kadang ngebatasi anak tidak apa aja suruh rebutan balik beli gitu kan. Biasanya sarua sebcireng sarua. Nah, jangan sampai pondasina vitamin protein tidak ada diisi aku cireng jeung cilona eta nu bakal tambah stunting. Jadi penyakit coba loba anak ada nih kan. Sok tinggali anak kamari. Eta nu beunang anu ngadahan naon anu teh anu make kerupuk-kerupukan atah teh. Sebelah. Oh benar itu sebelah. Kalau bating boleh tapi dibatasi. Udah kadang-kadang supposed itu suka minta oke kan. Ya, tapi ada batasannya gitu. Iya. Jadi ya kita mah mengalami ke budak dan harusnya tuh anaknya kok dibudian. Iya benar. Jangan keterlaluan gitu. Jadi diseimbangkan makanan begini cuma loba itu jangan namanya kan ulah eta mah. Mau loba lah paling dia. Pondasi lah asal kita pondasinya. Pondasi proteinnya boleh kuat ya kan gitu. Makanya itu kan besok bisa pertanyaan deui. Iya, tapi Pak Wakil, ini untuk strategis yang dilakukan pemerintah Kota Bandung nih untuk mengatasi stunting di Kota Bandung lah, biar tidak tiap tahunnya naik misalkan kasus stunting atau bahkan mengurangi itu gimana? Ya makanya nanti karena stunting itu kan enggak juga edukasi yang paling pentingnya. Jadi nanti pemerintah Kota Bandung teh bisa bentuk dia kan bentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat TPPS gitu kan. Mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Nah, kelurahan di KRW kan otomatis kan informasi kan. Tim ini bekerja secara kolaboratif kan dibilang teh jadi Bandung mah ayeuna mah sudah berubah paradigma. Ini merubah mindset. Jadi bukan lagi ekosektoral tetapi ekosentris. Jadi kita semua dengan gotong royong dan kolaborasi menyelesaikan seperti itu. Dengan pendekatan pentahelix tentunya melibatkan semua unsur yang ada di pemerintahan, akademisi dan lain semua. Makanya apapun saya masuk aja dari ormas Islamna, dari ormas yang lain-lainnya, dari RW, RT, LPM dan semua kita libatkan termasuk Forkopimda, di kepolisian semua. Jadi mereka merasa dihargai juga. Semua kita libatkan. Karena dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat, akhirnya kebuka semua. Jadi kita transparan sama semua. Nah, terus juga kita ada program-program inovatifnya udah digulirkan terkait agar pencegahan dan penanganan stunting itu bisa lebih tepat sasaran seperti efektif ya kan itu untuk penanganan stunting secara digital ini asup kita kalau data yang penting itu kan digital. Nah buruan saya itu yang belum ketantangan keluarga oke. Jadi ternyata buruan saya ini memang efektif karena diganti buruan saya utama lah dalam adanya. Nah tentunya buruan saya manfaat oke karena kita support dari dinas ini di Spartan ini kita support juga kan yang bulan-bulan saya yang ada di tiap RW ini. Nah, makanya tapi nanti kalau udah mau masuk lebaran kita ada program kayak wayahna bulan saya teh khusus 2 produk kan. Khusus 2 produk. Eta cengek jeung bawang. Jadi mau naiknya regregnya. Karena yakin eta naik wae makanya geus sia teh pas geus bulan kayak apa geus diganti melakna tahu tuh aya mah eta heula gitu kan. Minimal eta bisa dinikmati keluarga. Kan bisa gratis tempatnya. Saya mah dan keluarga kan. Juga ayeuna kamari geus launching Kak. Dapur sehat atas stuntingnya. Kemarin di Jalan Sukabumi di kantorna atau Wijaya Karya gitu ya. Jadi ku menteri eta kamari dahsyat. Dahsyat kamari abdi nu buka acara kamari. Dihadiri oleh 30 kecamatan pokoknya loba lah 1000 datang kamari itu kan. Itu untuk memastikan asupan gizi keluarga. Pastikan dicek lah gitu. Ibu-ibu pasien PKK teh dicek budak teh kadang-kadang kieu. Ayo hidung teh geus males antep kana budak teh. Jadi enggak kita mah angkat dengan istirahat takut tinggalin kita teh. Dilihat si makanan teh jeung naon. Besok aya dog ikan akapnya tapi diantepkeun dengan sorangan. Nah teh sakau saeutik geus diantepkeun teh kudu ibu-ibu teh kudu perhatikan. Tapi ningali pernah beberapa gitu kan. Ibu ngobrol we gitu nya. Eta kudu perhatikan gitu. Karena kadang-kadang kalau jadi kebiasaan jadi budak teh jangan sampai makan sesuai dengan yang diinginkan saja boleh dipaksa we. Dalam artinya diolok lah gitu nya. Dan juga
Bandung teh Pak ngegencarkan edukasi sekolah di komunitas dan medianya untuk membangun kesadaran bahwa stunting tanggung jawab bersama. Jadi udah teh tanggung jawab orang bahaya teh baik dunia jeung akhirat teh tanggung jawab. Jadi benar-benar kudu diperhatikan ku urang. Udah teh jadi masa depan harapan bangsa bakal urang di akhirat oke. Jadi kumaha ngadoakeun urang manehna bodoh atau manehna tersehat kan gitu. Tapi minimal budak cerdas mah kan dia lebih cepat menangkap keilmuan dan lain-lain. Karena itu tanggung jawab bersama. Dan juga tujuannya adalah membangun kesadaran secara kolektif bahwa stunting bukan hanya urusan pemerintah tak. Ingat tak? Stunting teh lain urusan pemerintah wae. Ya. Tapi menjadi tanggung jawab bersama demi mencetak generasi baru yang unggul dan berdasarkan ilmu. Sudah makanya kita. Jadi lain hanya cerdas secara intelektual, kuat secara mental, bagus secara sosial, adaptif secara kultural. Wah, itu benar asik teh. Iya, asik lah. Wah, kudu wanian, kudu kieu karena anak kieu aya istilah mahfudun pun ibna jamanika. Jadilah generasi zamanmu. Anak generasi itu generasi problema, tantangan, diperlukan orang-orang anak muda. Udah paling teh jeung anu wanu kakawani. Iya. Wah, luar biasa ya. Tapi ini kalau dari Bu Dewi nih, Bu, biasanya kalau faktor penyebab stunting dari sisi kesehatannya nih, selain yang tadi Dokter Dewi sampaikan kan ini perilaku dari perilaku. Kalau di Kota Bandung sendiri banyaknya faktor dari apa sih sejauh ini yang ada di lapangan gitu? Jadi berbagai masalah, berbagai penyebab ya. Kan stunting itu sebenarnya punya berbagai penyebab. Yang paling banyak dari perilaku, terutama dari pola makan ya kita udah bahas. Kemudian udah mulai lihat indah guys pemandangannya. Masalah lingkungan juga masih menjadi Pohonnya juga. Pak Wakil juga sudah menyampaikan ODF orang-orang masih ada yang belum memiliki kesadaran Ya? untuk Oke. jam baca di keluarganya. Udah berapa bat kayak? 20. Jadi ya. Mau closing dulu nih. Aduh ngelag guys. Oh bang. Aduh kenapa nge-shutting guys? Nge-shutting. Anak frame shot guys. Oke guys, karena baterai HP aku udah mau habis, sebenarnya banyak sih kepuan tapi ya diku minta udahan. Jadi sekian dulu video saya dalam bermain game Minecraft ini bersama Abi. Jangan lupa komen, share, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ditunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Andro Mendahi sampai mana pamit, sampai jumpa. Dadah. Ini siapa aja sih pihak yang harus terlibat dalam program percepatan penurunan stunting di Kota Bandung? Saya tadi orang tua dan sebagainya. Jadi kan pertama karena pencegahan helanya tadi tambahan ya polisi. Jadi kan pencegahan teh mencakup pertama gizi ibu hamil. Nah, kata tah penting teh. Kalau hamil teh makanya kudu loba ka balai RW karena banyak bantuan PMT jeung lain-lain, madu jeung lain-lain. Imunisasi tah kada ibu hamil kudu lengkap imunisasinya. Ragu-ragu udah gratis.